Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia disebut sudah melampaui India, bahkan pesat baru pandemi virus corona di Asia. Sementara infeksi harian juga melebihi 40.000 selama 2 hari berturut-turut. Benarkah Indonesia akan menjadi epicentrum baru COVID-19 di Asia? Lalu seperti apa kondisi pandemi di Indonesia saat ini? Untuk itu kita akan berbincang dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan, sekaligus juru bicara COVID-19 Dr. Siti Nadia Tarmizi. Halo Ibu Nadia, apa kabar? Baik, Mbak Fiana, terima kasih sudah diundang di dalam acaranya Binus TV ya. Luar biasa Iya, ini merupakan satu kesempatan ya untuk kita berkolaborasi tentunya bersama-sama teman-teman di dunia pendidikan ini iya, yang tentunya luar biasa kita bisa mensosialisasikan. betul. Kita juga sangat-sangat berterima kasih sama Ibu Nadia juga bisa menyempatkan hadir untuk bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih sama kita dari tim Binus TV. Oke, dan kita mau ngebahas lumayan ada beberapa hal nih, terutama tentang situasi pandemi COVID-19 saat ini nih kira-kira walaupun sekarang sudah berlakunya PPKM darurat ya Ibu ya, kira-kira sekarang situasinya seperti apa sih mengenai jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sendiri? Ya, kalau kita lihat per tanggal tentunya 18 Juli ya, kalau kita melihat kasus konfirmasi secara nasional ini turun 44.721 ya kasus yang positif. Kalau kita bandingkan sebelumnya 51.000 ya, pernah 54.000 ya, kemudian juga pernah mencapai lebih dari 56.000. Nah, kalau kita lihat tetap yang paling tinggi ini Provinsi DKI Jakarta ya, yang kemudian DKI juga sudah turun, yang tadinya DKI itu 12.000 dilaporkan, saat ini angkanya 9.000, kemudian disusul Jawa Barat tidak terlalu jauh ya, jaraknya sekitar 7.000, belum ada penurunan yang terlalu signifikan. Jatim 5.700, Jateng, jadi hampir semua memang di Jawa Bali, hanya ada Kalimantan Timur dan Riau yang konfirmasi tertinggi yang masuk dalam 10 besar. Oke, berarti untuk sekarang nih jumlah positif mungkin terhitung data terakhir deh, mungkin karena kita wawancara pada hari Senin tanggal 19, mungkin lebih ke hari sebelumnya tanggal 18 Juli secara total di Indonesia itu ada berapa sih Bu? Ya, kalau kita lihat total kasus ya, tentunya jumlah kasus kita secara total itu adalah pada angka total kasus kita, kasus konfirmasi kita lihat itu kita pada angka kurang lebih 540.000 kasus ya, sampai dengan hari tanggal 18 Juli kemarin. Oke, nah mungkin dari tanggal 2 Maret 2020 itu kan pertama kali kasus COVID-19 di Indonesia, yang dulunya awalnya tiga orang dari Depok gitu, sampai saat ini Juli 2021 masih berlangsung, bahkan mungkin ada beberapa varian-varian yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Nah, tapi untuk saat ini ya Bu ya, separah apa sih kondisinya COVID-19 di Indonesia sendiri? Ya, mungkin saya lihat lagi ya datanya. Kalau data yang total ya, kalau dari bulan Maret 2020 itu jumlah kasus positif kita sampai dengan 18 Juli ya, secara kumulatif itu ada pada angka 2,800.777.000. Jadi 2.877.000 kasus positif. Sementara yang sembuh ya, dinyatakan sembuh dari positif COVID itu ada 2.261.000, dengan yang meninggal akibat positif COVID-19 itu pada angka 73.582 ya. Jadi itu adalah total kasus ya yang tentunya
kita sampai dengan per hari ini, di mana kemarin kalau kita lihat angkanya itu adalah pada angka 44.000 yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau lihat angka tadi ya, secara total 2,8 juta, yang sembuh 2,2 juta, dengan yang meninggal 73.500 kasus ya. Nah, kalau kita lihat saat ini memang kita sedang menghadapi puncak-puncaknya kasus COVID-19 ya. Kalau kita bandingkan di bulan Desember, itu kan kasus konfirmasi per hari itu paling tinggi 15.000 ya. Setelah itu kita turun ke 11.000, bahkan kemudian turun di bawah 10.000. Tapi kalau kita lihat angka sekarang, kemarin kita sempat mencapai angka 56.000 ya. Dan kemudian saat ini lebih dari 30.000. Jadi kalau kita lihat peningkatan kasusnya ini bisa sampai dengan 3-4 kali dibandingkan puncak yang kita hadapi di bulan Desember. Ya. Jadi ini dikarenakan memang selain tentunya mobilitas dan prokes yang kendor kemarin, tapi lebih pada kalau kita melihat dikarenakan adanya varian baru, yaitu varian Delta tadi. Nah, memang kalau melihat jumlah yang konfirmasi positif, ini banyak yang positif, tetapi sebagian besar ini OTG atau gejalanya ringan. Dan tetapi otomatis karena jumlah kasus per hari itu besar ya, 50 ribuan, 40 ribuan, ini yang tentunya kemudian kita rasakan sebagai situasi yang sulit ya. Jadi banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan itu mencapai ambang daripada kapasitasnya ya, karena kita lihat tempat keterisian dari rumah sakit itu sampai dengan di atas 80%, bahkan ada yang di atas 90%. Oke. Berarti sempat juga dibilang bahwa emang saat ini Indonesia ini sedang menghadapi gelombang kedua gitu ya Bu ya, karena memang banyak sekali varian-varian dari Delta, Kappa juga ya Bu ya. Terus sekarang juga sempat nih diisukan bahwa di Indonesia sendiri lagi apa ya, diduga menghasilkan varian baru seperti itu ya Ibu ya. Jadi memang cukup bulan Juni Juli ini saat ini juga lagi cukup mengkhawatirkan. Memang benar-benar sampai kayak rumah sakit aja disediakan tenda khusus ya Ibu ya. Betul, jadi karena jumlah pasien COVID-19 itu yang datang dalam waktu bersamaan ya, karena kan kita tahu peningkatan kasus yang luar biasa ini kan terjadi 2-3 minggu ke belakang ya. Nah, artinya dalam 2-3 minggu itu kita lihat peningkatan yang tadinya hanya 10 ribuan bahkan bisa mencapai 50 ribuan, 40 ribuan ya. Jadi otomatis ini membuat kewalahan dari fasilitas pelayanan kesehatan ya, karena dalam waktu singkat orang datang ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, tentunya terjadi penumpukan di triase, artinya di instalasi gawat darurat ya. Nah, yang kemudian untuk mengurai penumpukan tersebut kita tambah dengan adanya tenda-tenda darurat tadi. Karena kan kalau ruang emergensi atau ruang penanganan awal itu kan tidak disediakan untuk ratusan orang ya. Karena kita kan paling kalau rumah sakit itu kan rata-rata 10-30 ya, bahkan ada yang kurang karena kan kasus emergensi itu sangat-sangat jarang. Jadi karena memang tiba-tiba datang dalam ratusan orang yang datang ya, otomatis memang terjadi penumpukan, sehingga kita lakukan tadi penguraian dengan adanya tenda-tenda lapangan tadi. Oke, nah apakah memang ini kenaikan kasus positif COVID ini selain juga mobilitas yang tinggi dan juga prokes yang kendor, apakah memang ini diakibatkan oleh imbas tingginya angka testing harian, Bu? Iya, peningkatan sampai dengan di atas 30.000 itu terjadi sejak kita memulai pelaksanaan kebijakan PPKM darurat ya. Karena di dalam PPKM darurat di khususnya Pulau Jawa Bali yang memang tadi saya sampaikan penyumbang kasus yang tertinggi, itu ditargetkan untuk bisa melakukan testing 300.000 per hari ya. Sementara saat ini kurang lebih kita baru mencapai angka antara 180.000 sampai 200.000
110.000 per hari ya. Jadi otomatis karena kalau kita meningkatkan testing kan lebih banyak kita mendapatkan kasus positif. Dan testing ini peningkatannya dilakukan bukan dengan hanya menunggu orang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke laboratorium ya untuk dilakukan tes, tapi secara aktif kita lakukan pemeriksaan testing dengan melalui pemeriksaan kontak tracing atau kontak erat tadi. Nah, otomatis kan orang yang mungkin tadinya merasa tidak ada gejala atau merasa tidak ada sesuatu yang terkait COVID, kemudian pada saat pemeriksaan itu lebih bisa kita deteksi lebih cepat ya, karena otomatis dengan kontak tracing ini kita akan mendapatkan kasus positif yang tadinya mungkin yang bersangkutan sendiri malah tidak merasakan apapun gejalanya. Oke. Dan mungkin kenaikan kasus akibat dari angkanya testing yang tinggi ini sebenarnya apakah sebenarnya baik adanya untuk mitigasi resiko agar kita bisa memiliki perencanaan yang lebih baik untuk mempercepat penanganan dan menghindari kematian yang lebih besar, Bu? Iya, jadi peningkatan testing tuh ada beberapa tujuannya. Yang pertama yang jelas adalah dengan kita ketahui situasi saat ini ya, yang merupakan situasi yang sulit, di mana tadi saya sampaikan fasilitas pelayanan kesehatan hampir mendekati ambang kapasitasnya ya untuk memberikan pelayanan dari sisi tentunya sarana prasarana, dari sisi ketersediaan tenaga kesehatannya, dari sisi tentunya obatnya ya, dan juga kita ketahui adanya beberapa keterbatasan oksigen. Jadi memang harus terus kita penuhi ya untuk kebutuhan oksigen tersebut. Nah, tentunya di tengah keterbatasan itu kita harus selain melakukan intervensi, berusaha menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan di hilir tadi, di hulu harus kita lakukan. Nah, salah satunya dengan testing ini. Karena kalau kita melakukan testing secara masif dan agresif, pertama tadi saya sampaikan kita akan bisa mengidentifikasi kasus yang positif lebih dulu dan lebih cepat ya. Nah, dengan kita bisa mengidentifikasi kasus positif lebih dulu dan lebih cepat, ada beberapa manfaat. Satu, buat yang bersangkutan, kalau penyakitnya ketahuan lebih dahulu kan pasti akan ditangani dan gejalanya itu belum berat ya. Nah, pasti kita akan mendapatkan kasus-kasus yang lebih dini. Dengan menangani kasus-kasus yang lebih dini, pasti akan menghindarkan yang bersangkutan tersebut dari jatuh kepada kondisi yang lebih parah ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita mendeteksi ini, maka kita segera bisa memutuskan rantai penularan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi yang melakukan ataupun yang mendapatkan hasil positif lebih cepat ini. Karena kemudian kalau yang bersangkutan diketahui positif lebih cepat, maka dia akan segera akan melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau dia melakukan isolasi mandiri, dia akan segera melindungi keluarganya supaya tidak terjadi klaster keluarga ya, karena dengan itu kan kita bisa memutuskan rantai penularan. Tapi bukan hanya klaster keluarga saja yang bisa kita cegah, klaster kantor, kemudian orang-orang yang di sekitarnya ya, itu juga akan bisa kemudian kita tangani, yang kemudian rantai penularannya akan segera bisa kita putuskan. Nah, yang ketiga tentunya dengan pemeriksaan yang positif lebih dini ini, kita akan segera bisa memisahkan yang sakit dari yang sehat ya. Jadi yang sehat akan tetap terlindungi dan resiko penularan itu bisa dikurangi karena kita segera mengambil orang-orang yang sakit, orang-orang yang berposisi menularkan di dalam masyarakat, sehingga laju penularan itu yang tadinya terkonsentrasi cukup banyak, ini bisa lebih diturunkan dikarenakan orang yang sakitnya lebih cepat teridentifikasi.